Halo semua, aku lagi pengen sharing. Kemarin aku habis ikut kuliah umum gitu dari Profesor Kei Otsuki dari Utrecht University di UGM. Dan beliau cerita tentang proyek riset beliau di IKN gitu ya. Temanya tentang Frontier City gitu. Nah ini menarik sih karena ya boleh dibilang sekarang proyek pembangunan ibu kota negara ini lagi menjadi hot topic ya teman-teman, apalagi nanti tanggal 17 Agustus gitu ya kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan juga di KN ini gitu. Sehingga aku pikir ada banyak ya, selain dari Utrecht ada banyak saya kira ada riset-riset yang bahas tentang IKN ini. Tapi dari kuliah umum kemarin ada satu konsep menarik yang aku pelajarin tentang Frontier City yang sebenarnya mungkin bisa jadi menjelaskan atau bisa memberi gambaran tentang apa yang terjadi di IKN sekarang gitu ya. Tapi mungkin yang aku mau bahas adalah teorinya gitu ya. Nanti kalau masalah di IKN-nya seperti apa, aku saranin teman-teman bisa langsung follow aja project risetnya. Udah ada beberapa publikasi yang mereka terbitkan gitu. Jadi di riset itu Prof K itu cerita bahwa konsep membuat ibu kota negara baru ini sudah pernah dilakukan oleh negara-negara lain tentunya gitu ya. Salah satunya dia cerita di Brazil, pembangunan kota Brasilia yang sebenarnya menjadi salah satu mungkin inspirasi gitu dari proyek riset ini. Kenapa? Karena apa yang terjadi di Brasilia gitu ya sudah banyak yang mendokumentasikan. Salah satu buku yang menarik yang bahas itu judulnya Rainforest City gitu ya teman-teman. Nanti aku kasih link bukunya di bawah. Nah ini menarik. Jadi di buku ini membahas tentang perkembangan pembangunan ibu kota Brasilia. Mungkin buat yang belum familiar, Brazil itu juga pernah mengalami problem urbanisasi yang sangat tinggi gitu ya di ibu kota, awalnya di Rio de Janeiro. Tapi kan abis itu pemerintah Brazil mencoba memutuskan sekitar tahun 60-an untuk memindahkan ibu kota atau membuat ibu kota baru yang disebut di Brasilia itu. Nah ini juga menarik dan sangat relevan dengan isu pembangunan IKN. Kenapa? Karena lokasi pembangunan ibu kota Brasilia ini lokasinya juga dekat dengan hutan Amazon gitu ya, dan di situ kita bisa membayangkan bagaimana pembangunan ibu kota negara itu juga sangat erat kaitannya dengan deforestasi yang terjadi di Brasilia, terutama di hutan Amazon. Nah, buku Rainforest City ini mencoba untuk menceritakan bagaimana tuh pembuatan atau perkembangan pembangunan ibu kota Brasilia ini dan kaitannya dengan forest atau dengan hutan gitu ya. Nah yang menjadikan ini sangat relevan dengan isu Indonesia yang mau bikin IKN ini karena awal mula pembangunan IKN atau rencana IKN ini dibuat juga ingin membuat yang disebut sebagai forest city atau kota hutan. Dimana kalau misalnya teman-teman cek di websitenya IKN, forest itu tuh dibayangkan 60% ya kalau nggak salah wilayahnya itu masih berupa hutan gitu. Nah itu yang pertama. Jadi ini kenapa saya kira penting juga kalau kita mau belajar dari pengalaman Brasilia ini. Nah, apa yang bisa dipelajari di buku itu diceritakan bahwa ada yang namanya konsep frontier urbanization gitu ya. Apa yang dimaksud dengan frontier urbanization dan mengapa ini perlu dipelajari lebih lanjut? Karena biasanya proses urbanisasi teori-teori tentang urbanisasi yang kita ketahui itu kan sifatnya linear gitu ya, perkembangan suatu wilayah komunitas yang awalnya agrikultur semakin modern menjadi manufaktur, terus nanti lama-lama semakin berbasis knowledge ekonomi gitu ya. Nah itu kan yang urbanisasi yang biasanya kita ketahui gitu teorinya. Tapi yang terjadi di Brasilia tidak seperti itu. Ya awalnya penduduk yang tinggal di sekitar hutan Amazon ini tidak
tidak hidup secara tidak berbasis agrikultur, tapi berbasis ya hidup bersama dengan hutan gitu, dan tiba-tiba langsung ada pembangunan ibu kota, sehingga proses urbanisasi di Brasilia ini nggak bisa dipakai atau dijelaskan dengan teori urbanisasi biasa gitu ya, yang dari proses agrikultur terus menjadi urban, dari rural ke urban, itu nggak bisa karena nggak ada proses itu gitu. Itu yang pertama, dan ini saya kira juga sangat relevan dengan yang terjadi di IKN gitu, karena daerah yang dibangun di IKN ini juga tidak bisa dikategorikan gitu ya, tidak bisa termasuk dalam dikotomi rural atau urban. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yang terjadi akhirnya proses urbanisasi yang terdisartikulasi, atau proses urbanisasi yang tidak, kalau boleh dibilang tidak natural gitu ya. Ada banyak proses intervensi-intervensi yang dilakukan, sehingga kalau misalnya prosesnya tidak natural, ini kan menimbulkan satu dilema resiko yang cukup tinggi gitu ya. Ini bayangannya nih, kalau biasanya kita ingin melihat satu kota itu pertumbuhannya seperti apa, mungkin teman-teman bisa ngebayangin kota-kota di sekitar Jogja gitu mungkin ya, misalnya Klaten atau Wates gitu ya. Dulu misalnya di Klaten, ini saya pernah KKN juga gitu ya di Klaten. Dulu di Klaten itu satu-satunya fast food chains yang ada gitu misalnya adalah KFC, yang lainnya tuh belum ada gitu ya. Dulu tahun berapa ya, 2000-an awal lah kalau nggak salah. Tapi sekarang kalau kita lihat lagi ke Klaten udah lebih rame gitu ya, udah lebih banyak lagi franchise gitu ya yang buka di kota Klaten. Nah, itu kan kita bisa melihat perkembangan Klaten mengalami proses urbanisasi itu secara gradual gitu kan. Setiap tahun kita ke sana, ada ininya nih, ada perkembangannya, ada pertumbuhannya. Nah, biasanya proses urbanisasi atau teori urbanisasi itu menjelaskan proses yang sifatnya bertahap, seperti itu, incremental. Sementara yang di IKN tuh yang terjadi bukan seperti itu. Jadi yang terjadi itu, atau misalnya di Brasilia itu misalnya, ya ini hutan dibabat terus langsung ada bangunan gitu. Bangunannya juga bangunan yang sangat modern gitu ya. Ada gedung perkantoran, lalu ada apartemen, high rise building yang langsung dibangun gitu ya. Jadi tidak melalui proses tahapan bikin infrastruktur yang sederhana dulu buat di desa gitu ya, baru habis itu berkembang menjadi kota kabupaten, baru habis itu menjadi kota industri dan lain-lain. Nggak gitu, tapi langsung high rise building gitu. Nah, itu yang terjadi juga di Brasilia. Terus yang dalam buku Rainforest ini dikonsepkan sebagai disarticulated gitu. Jadi proses pembangunannya itu tidak mengalami proses artikulasi yang pada biasanya, sehingga bisa jadi ada berbagai macam risiko-risiko dampak-dampak sosial, dampak lingkungan. Salah satunya kalau di Brasilia itu adalah dampak deforestasi yang sangat tinggi. Nah, terus konsep yang berikutnya yang menarik, ini terakhir juga ya, di buku itu dijelaskan ada dua tahapan atau ada dua mekanisme proses urbanisasi itu. Yang pertama mekanisme yang disifat pluralis gitu ya. Jadi bukan pluralis, berbasis komunitas. Lalu yang kedua berbasis korporatis atau berbasis perusahaan. Jadi yang diceritakan oleh buku Rainforest City ini bagaimana proses urbanisasi yang terjadi di Brasilia itu terjadi, ada berbagai macam proses urbanisasi, pluralisme dari urbanisasi itu terjadi di Brasilia. Ada yang sifatnya berbasis komunitas, ada yang berbasis korporatis. Nah, aku kira ini menjadi catatan penting juga untuk diperhatikan kalau misalnya kita mau membahas isu IKN misalnya. Yang pertama adalah, bisakah gitu pembangunan dari IKN ini tetap setia gitu ya, tetap
sesuai dengan cita-cita awalnya sebagai forest city. Itu yang pertama gitu ya. Karena kalau dilihat sekarang pembangunan IKN itu justru sudah banyak melakukan deforestisasi. Tentu kan pertanyaan berikutnya adalah butuh waktu berapa lama ya untuk mengembalikan lagi hutan-hutan yang tadinya dibabat habis ini gitu ya. Butuh waktu berapa lama, bagaimana cara mengembalikannya gitu kan. Terus yang kedua, apakah gitu pembangunan ibu kota negara ini bisa mengembangkan pandangan yang sifatnya pluralis. Artinya pembangunan itu tidak hanya bersifat top down, tapi juga mengakui eksistensi metode-metode pembangunan lain yang juga dilakukan oleh komunitas, yang juga dilakukan oleh aktor-aktor yang punya concern gitu ya dalam pembangunan di IKN ini. Nah, aku kira itu isu penting ya yang dibahas. Jadi memang kalau menurutku tuh sekarang misalnya diskusi yang ada itu masih banyak membahas tentang teknologinya atau infrastrukturnya, tapi justru yang menarik yang perlu kita diskusikan lebih mendalam adalah tentang visinya, cita-citanya gitu ya. Forest city seperti apa sih yang sebenarnya ingin dibangun di Indonesia gitu. Nah, itu mungkin sedikit pemantik diskusi. Aku yakin ini banyak juga hal-hal yang masih belum aku bahas. Tapi kalau ada yang berminat untuk diskusi bisa kirim komentar lebih lanjut. Nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Makasih ya udah dengerin.